Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sosial, berjumpa kembali dengan channel saya Dunia Bansos, channel yang selalu membahas tentang informasi-informasi yang terkini, terupdate dan terpercaya tentunya mengenai dunia bansos yang ada di Indonesia. Dan seperti biasanya kami menyapa sahabat sosial yang ada di rumah. Halo sahabat sosial, apa kabarnya? Semoga sahabat sosial semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Dan sekali lagi kami selalu mendoakan teman-teman semua dengan doa yang terbaik. Amin amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasanya kami hari ini akan mengupdate tentang informasi terbaru dan terupdate per hari ini, mengingat bahwa pencairan sekarang masih terus berlangsung, khususnya pencairan PKH dan BPNT tahap 1 2024 ini. Sesuai dengan thumbnail kita, hari ketiga pencairan PKH plus BPNT, PKH murni dan BPNT, BRI, BNI, Mandiri, BSI. Halo, apa kabarnya ya? Tentunya kita sapa dulu bank-bank penyalur ini ya teman-teman. Nah tentunya malam hari ini ya, selain saya akan menyampaikan informasi ini, saya juga akan menyampaikan mungkin teman-teman semua yang hari ini masih ada rasa khawatir. Kira-kira kok saya belum cair juga sampai dengan hari ini? Mungkinkah akan sama nasibnya seperti kasus CBP, cadangan beras pangan atau beras El Nino 10 kg, banyak yang tidak mendapatkan. Namun teman-teman semuanya malam hari ini akan saya bahas satu per satu. Namun sebelum kita lanjut, sekali lagi kami mohon dukungan dan bantuannya kepada teman-teman semua untuk like, komen, dan share sebanyak-banyaknya informasi ini. Kemudian juga kami mohon untuk di subscribe dan diaktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi yang terkini, terupdate dan terpercaya dari channel Dunia Bansos. Oke teman-teman semuanya, langsung saja ya. Langsung saja kita akan mengupdate tentang informasi pencairan per hari ini, karena ini menjelang hari ketiga pencairan bantuan sosial ya, khususnya PKH dan BPNT untuk tahun 2024 ini. Nah, kita lihat bahwa pencairan khususnya yang dilakukan oleh pihak Bank BRI, tentu saja saya sudah menduga bahwa untuk pencairan BRI ini sudah di angka 70% ke atas ya, 70% ke atas sudah dilakukan pencairan oleh pihak BRI, karena melihat di daerah di mana-mana ya BRI sudah lebih unggul pada kesempatan kali ini untuk melakukan proses penyaluran baik PKH maupun BPNT ya. Jadi teman-teman, khusus untuk mereka penerima BRI pada tahap ini saya mengakui bahwa BRI juaranya ya. Oke teman-teman ya. Dan selanjutnya ya, mungkin pada video kali ini saya akan banyak menampilkan slide ya, foto-foto ya. Silakan teman-teman dilihat ya sambil dengarkan saya, sambil lihat bukti foto-foto bahwa BNI ya, saya lebih kepada BNI dan Mandiri pada kesempatan kali ini ya. BNI dan Mandiri sudah banyak proses pencairan di berbagai wilayah. Teman-teman baca sendiri nanti di foto-fotonya ya. Sudah saya kumpulkan bukti bahwa BNI dan Mandiri sudah mulai bergerak ya. Apakah hari ini adalah puncak dari mereka melakukan penyaluran bansos PKH maupun BPNT tahap 1 2024 ini ya teman-teman. Kemudian juga kita lihat ya bahwa ada beberapa ya untuk dari Bank Mandiri ya, itu dari komen-komen netizen ya di media sosial ya teman-teman, kita sahabat sosial di manapun ya. Yang pertama ini Mandiri dari daerah Sumsel juga sudah cair ya, tapi saya melihat bahwa untuk Mandiri ya masih banyak yang dilakukan pencairannya itu rata-rata baru PKH-nya saja ya, baru PKH-nya saja yang dilakukan pencairan oleh pihak Bank Mandiri ya. Untuk BPNT-nya saya belum terlalu melihat ya, apakah memang BPNT sudah tersalurkan oleh pihak Bank Mandiri sampai dengan hari ini. Tetapi kebanyakan saya melihat dari media-media sosial yang kebanyakan dicairkan atau disalurkan oleh pihak Bank Mandiri ini baru PKH-nya saja ya teman-teman. Teman-teman juga lihat ya daerah mana saja ya di foto ya, di foto di samping saya ini. Teman-teman lihat saja daerah mana saja yang sudah disalurkan oleh pihak Bank Mandiri. Kemudian juga BNI ya, BNI sudah saya banyak upload di video saya yang sebelumnya ya. Video saya yang sebelum ini itu sudah banyak sekali bukti-bukti dari pencairan pihak Bank BNI. Tapi sekali lagi teman-teman, banyak sekali juga yang menanyakan kok BNI di daerah saya belum ya. Apakah di daerah saya ini dijadwalkan terakhir atau bagaimana? Tidak ya.
Tapi sekali lagi, penyaluran ini konsepnya ya kita sifatnya real time ya. Jadi sewaktu-waktu akan dicairkan. Misalnya ya seperti sudah sering saya jelaskan ya, setiap daerah itu dijadwalkan misalnya untuk KKS tahun misalnya dari 2018 dijadwalkan pukul sekian misalnya ya, atau jadi KKS tahun 2020 dijadwalkan di hari sekian pukul sekian ya, atau bisa juga malam ya. Jadi teman-teman semuanya ada jadwalnya masing-masing ya. Tapi sekali lagi ya, teman-teman nggak usah khawatir sebenarnya proses ini makan waktu berapa lama ya, karena ketika kita melihat dari proses 6NG ya, status SI itu telah menunjukkan perintah ya kepada seluruh bank penyalur bahwa bantuan sosial ini harus segera dilakukan ya, segera direalisasikan untuk disalurkan kepada keluarga penerima manfaat ya teman-teman. Nah, kemudian kita lanjut lagi ya. Jadi saya rasa sudah cukup ya untuk tentang informasi tentang penyaluran-penyaluran yang dilakukan oleh pihak Bank BRI ya, Mandiri ya, BNI ya, mungkin BSI karena ini masih sedikit jadi tidak terlalu saya bahas. Kemudian saya akan lanjut bagaimana dengan kami sampai dengan hari ini. Saya juga merasakan kekhawatiran dari teman-teman semua ya. Kekhawatiran dari teman-teman semua, mungkin tetangganya sudah cair ya, tetangga kiri kanan sudah cair, kok saya belum ya. Bahkan juga ya daerah lain sudah, sedangkan di daerah saya belum cair ya. Teman-teman semua ya, saya merasakan sekali kekhawatiran tersebut karena teman-teman baru saja melihat kejadian dari proses cadangan beras pangan, beras El Nino yang 10 kg kemarin dibagikan ya. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak sekali teman-teman kita yang di tahun 2023 ya menerima bantuan beras 10 kg, tapi faktanya di tahun 2024 ternyata banyak sekali teman-teman kita yang tidak mendapatkan lagi ya. Nah, teman-teman pasti melihat gambaran dari hal ini, tapi sekali lagi saya jelaskan ya. Saya jelaskan sedetil-detilnya ya teman-teman. Teman-teman nggak usah khawatir ya. Kalau kita melihat dari CBP ya, cadang beras pangan 10 kg itu menggunakan dua kombinasi data DTKS dan P3KE, artinya dua data yang diambil. Makanya banyak teman-teman yang dulunya mendapatkan tidak mendapatkan lagi. Nah, sedangkan untuk PKH dan BPNT ini murni diambil dari data DTKS Kementerian Sosial ya, karena ini adalah bank datanya Kementerian Sosial. Khususnya yang pertama saya bahas dulu masalah dengan BPNT. Apakah BPNT ada peluang ya untuk mendapatkan ini di tahun 2003 dapat, apakah di 2024 akan mendapatkan lagi? Jelas ya, masih ada peluangnya untuk mendapatkan bantuan BPNT. Karena BPNT ini berdasarkan kuota, sedangkan sumber datanya masih tetap diambil dari DTKS ya. Artinya ketika teman-teman mendapatkan bantuan di 2023 itu dipastikan teman-teman masih masuk ke dalam data DTKS. DTKS itu bank datanya dari Kementerian Sosial untuk menyalurkan bantuannya ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Tinggal yang kedua adalah apakah kuota di tahun 2024 ini khusus untuk BPNT tetap atau ditambah atau bahkan dikurangin ya. Karena kalau kita melihat di kejadian di tahun 2021, saya masih ingat ya, kejadian itu di mana banyak sekali peserta atau anggota daripada BPNT itu di stop oleh pemerintah karena kuotanya dikurangi oleh pusat. Makanya banyak teman-teman yang tidak mendapatkan. Tapi saya optimis di tahun 2024 ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden Joko Widodo ya di tahun 2023 yang lalu, di bulan Oktober ya kalau nggak salah, ia menyatakan bahwa bukan BPNT tapi untuk semua bansos di tahun 2004 itu akan ditambah ya, bukan dikurangin. Dan saya optimis BPNT tidak akan dikurangin untuk tahun 2024 ya. Kita doa yang terbaik. Jadi teman-teman untuk BPNT nggak usah khawatir ya. Kemudian kita ke PKH. Terus bagaimana dengan PKH ya? PKH apalagi ya? PKH ini adalah kebanyakan mereka juga tetap diambil dari DTKS itu sendiri ya. Kemudian juga apakah mereka juga akan dikurangi? Tidak ya. Karena PKH itu mempunyai aturan-aturan yang sedikit berbeda daripada bantuan-bantuan yang lainnya. Karena PKH ini juga membutuhkan syaratnya, bukan hanya mereka yang tidak mampu ya syaratnya. Memang syarat utama menerima bansos itu tidak mampu, tetapi syarat yang lainnya yang dikhususkan untuk PKH ini ada beberapa komponen-komponen tertentu ya. Misalnya mempunyai anak sekolah ya, mempunyai anak sekolah dari SD sampai dengan SMP sampai dengan SMA ya. Kemudian juga mempunyai balita atau ibu hamil, mempunyai lansia atau mempunyai disabilitas berat
ya teman-teman. Nah, ini adalah komponen-komponen ya. Apakah ketika mereka tidak mendapatkan, tetapi mereka ini sebenarnya masih memiliki komponen? Ya bisa saja ya. Kalau mereka ini misalnya dinyatakan tidak mendapatkan lagi bantuan, biasanya mereka sudah dinyatakan mampu oleh pemerintah setempat atau pendamping-pendampingnya ya. Kalau pendampingnya sudah menyatakan, oh ini keluarga ini sudah dinyatakan mampu, maka dia akan dikeluarkan dari data di TKS Kementerian Sosial ya. Karena setiap yang mampu kami akan selalu menindak mereka harus dikeluarkan dari penerima bantuan sosial ya. Karena kembali lagi syarat utama penerima bantuan sosial, walaupun mereka mempunyai komponen ya di PKH lengkap ya, anak sekolah punya, lansia punya, ibu hamil punya, balita punya, tetapi mereka sudah mampu, maka mereka tetap dinyatakan tidak layak menerima bantuan sosial, harus dikeluarkan dari kepesertaan sekaligus dikeluarkan dari DTKS-nya Kementerian Sosial ya teman-teman. Jadi seperti itu ya. Jadi teman-teman semua nggak usah khawatir ya, apakah kami nanti bakal dapat bantuan atau tidak ya. Karena mengingat sekali lagi sumber bantuannya jangan samakan dengan CBP ya. CBP ya, kesimpulannya ya, CBP menggunakan gabungan dua data ya, antara DTKS dan P3KE ya, kemiskinan ekstrim, sedangkan PKH dan BPNT ya kebanyakan diambil dari DTKS Kementerian Sosial ya. Mudah-mudahan teman-teman semua paham ya, nggak usah khawatir lagi ya, nggak usah khawatir, tetap doa yang terbaik, dan kami selalu menginformasikan informasi yang terkini, terupdate dan terpercaya tentunya, supaya teman-teman semua paham dan mengerti tentang informasi bansos ini. Oke teman-teman, sekali lagi kami mohon dukungan dan bantuannya kepada teman-teman semua untuk like, komen, dan share sebanyak-banyaknya informasi ini. Kemudian juga kami mohon untuk di-subscribe dan diaktifkan lonceng notifikasinya, biar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi yang terkini, terupdate, dan terpercaya dari channel Dunia Bansos. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.